Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar seni budaya kelas 8 tentang menggambar ilustrasi. Pertama-tama, kalian lihat dulu ya dan amati gambar ilustrasi berikut ini. Kenalilah bentuk dan bagian-bagian gambar ilustrasi tersebut. A. Konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi sering kita dengar atau baca dengan berbagai bentuk penggunaannya. Kata tersebut bermaksud memberikan gambaran tentang peristiwa atau keadaan yang bukan sebenarnya. Misalnya, ilustrasi peristiwa yang sudah berlangsung menjelaskan peristiwa yang dijelaskan dalam naskah dan teks. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterangkan pengertian ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, gambar untuk memperjelas karangan atau isi buku. Yang kedua, gambar, desain, atau diagram untuk menghias. Yang ketiga, keterangan tambahan. Jadi kalau kalian suka lihat nih di buku kalian ya, buku paket tuh suka ada ilustrasinya di covernya ya teman-teman. Di cover depannya tuh itu ilustrasi untuk menggambarkan isi atau keterangan dari buku itu ya teman-teman. Kemudian kalau kalian membaca majalah juga di situ ada gambar-gambar yang menarik teman-teman. Kemudian jika kita sedang membaca koran mengenai suatu bencana yang terjadi di suatu tempat, akan lebih baik jika dilengkapi dengan gambar. Jadi ilustrasi ini sudah berkembang teman-teman. Bukan lagi gambar yang mengiringi teks, tetapi mengarah ke arah yang lebih luas, hingga diartikan sebagai gambar atau alat bantu yang menjelaskan sesuatu menjadi lebih jelas sehingga bermakna dan menarik. Jadi ilustrasi itu digunakan untuk memperjelas suatu peristiwa atau keadaan, kemudian agar lebih menarik para pembacanya. Sekarang kita masuk ke alat dan bahan menggambar ilustrasi. Alat gambar yang ada dewasa ini sangat beragam jenis dan cara penggunaannya. Penguasaan terhadap alat-alat yang beragam tersebut sangat penting karena berkaitan dengan kelancaran dalam menyalurkan ide ketika menggambar. Berikut ini adalah beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar. Yang pertama ada kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menuangkan cat ke media gambar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada berbagai jenis kuas untuk menggambar. Ada yang bentuknya oval, kemudian ada yang bentuknya runcing, juga ada yang bentuknya melebar gitu ya teman-teman. Jadi macam-macam bentuk-bentuk kuas sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya ada cat minyak. Cat minyak merupakan bahan yang digunakan untuk mewarnai gambar. Umumnya cat minyak dituangkan pada media kanvas. Kalian tahu apa itu kanvas? Ya, kanvas berupa alas gambar yang terbuat dari kain yang diberi dasar cat agar tidak dapat ditembus oleh cat minyak. Nah, kalian bisa lihat ya, gambarnya ini adalah gambar cat minyak, teman-teman. Seperti ini bentuknya ya. Yang ketiga adalah rapido. Rapido merupakan suatu alat gambar yang dapat dipakai untuk membuat garis panjang dengan tinta yang tidak terputus dan memiliki ujung bulat dengan tingkatan ukuran. Nah, ini adalah rapido ya, teman-teman. Bisa kalian lihat contohnya pada gambar di bawah ini ya. Yang keempat ada pensil. Umumnya jenis pensil yang digunakan untuk menggambar adalah pensil hitam dan pensil warna. Pensil hitam sendiri memiliki ukuran HB atau sedang, H keras, dan B lunak. Ya, dengan macam-macam ya teman-teman. Jadi ada ukurannya dari 1 sampai dengan 8. Misalnya 1B, kemudian 2B itu sampai 8B. Nah, tingkat ketebalannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Dari 1B sampai 8B itu berbeda-beda ketebalannya ya teman-teman.
Berikutnya ada konte. Alat gambar ini menyerupai pensil, tetapi lebih lunak dan tanpa kayu pembungkus. Biasanya alat ini dipakai untuk menggambar potret atau pemandangan. Nah, kalian bisa lihat nih contohnya seperti ini ya, teman-teman. Yang keenam ada cat air. Bahan untuk menggambar ini juga sering disebut dengan cat transparan, sehingga dibutuhkan media gambar berupa kertas gambar yang dapat menyerap air. Berikut ini contoh jenis-jenis cat air ya, teman-teman. Baik, demikianlah penjelasan kali ini ya, teman-teman. Kita belajar tentang bagian A dan bagian B dulu. Nanti pertemuan berikutnya akan Bapak lanjutkan bagian C, bagian D, dan bagian E. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.